Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 31 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di kontrakannya Balia, Pak Fajar yang lagi memeluk Balia. Tiba-tiba di depan pintu kontrakannya Balia sudah ada Bu Raras, yaitu ibunya Balia. Di sini juga ibunya Balia juga langsung menghampiri Pak Fajar sama Balia. Lalu Balia juga sama Pak Fajar juga langsung berdiri dan terjadilah cekcok antara Balia sama Bu Saras, yaitu ibunya. Di sini juga Bu Saras juga dia mengusir Fajar dari kontrakannya Balia. Di sini terlihat Bu Saras dia mengusir Fajar, tapi Pak Fajar tidak mau keluar. Tapi di sini Balia juga ngomong kepada Pak Fajar, "Kamu keluar aja mas, daripada kita ribut. Kalau kamu yang nyuruh saya akan keluar," kata Pak Fajar sambil dia juga mengecup keningnya Balia. Lalu Pak Fajar juga dia pergi langsung dari kontrakannya Balia. Lalu terlihat Bu Raras juga sudah pergi. Pak Fajar dia menelepon tukang bangunan untuk merenovasi kontrakannya Balia. Lalu dia juga ngomong kepada ibunya, "Apa yang mau direnovasi mah?" kata Balia kepada ibunya. Tapi ibunya dia tidak menjawab. "Ini urusan saya," kata Bu Raras sambil pergi dari hadapannya Balia keluar. Lalu di sisi lain di sini Lula sampailah ke rumahnya. Dia sudah dari kampus karena tidak pulang semalam. Tiba-tiba pas mau masuk ke rumahnya ketemu sama si Alia si Atel yang lagi membawa rendang mau dikasihkan sama Pasha. Di sini juga si Alia satu juga dia memanas-manasi kepada Lula dan Lula juga mengambil rendang itu. Lalu Lula juga dalam batinnya dia ngomong, "Saya jangan terpancing emosi. Saya harus menang menghadapi si Alia satu," dalam batinnya Lula. Lalu Lula juga dia ngomong kepada si Alia satu, "Mas Pasha kalau sudah makan tadi malam rendang ini," kata Lula. "Mendingan saya kasihkan ke anak jalanan aja," kata Lula sambil pergi dari hadapannya si Alia si Ledatel masuk ke rumahnya. Lalu gak lama kemudian di sini Lula juga keluar lagi dan makanan yang dikasih oleh si Alia si Ledatel untuk Pasha di sini juga dibagikan kepada anak jalanan. Lalu di sini si Alia si Ledatel juga melihatnya. Dia sangat marah dan dalam batinnya ngomong, "Bener-bener Lula saya capek-capek bikin rendang untuk Pasha malah dibagikan ke anak jalanan." Lalu si Alia satu juga dia pergi meninggalkan Lula. Lalu di sisi lain di rumahnya Buana, para Buana pagi-pagi dia mengantarkan makanan ke kamarnya Dewa. Pas sampai ke kamarnya Dewa, spraynya masih rapi dan dalam batinnya para Buana ngomong, "Jangan-jangan Dewa tidak pulang semalam." Pas lagi dia kepikiran sama Dewa, tiba-tiba ada yang menjerit di tengah rumah di bawah, yaitu Dewa dia yang membanting-bantingkan perisian yang ada di tengah rumah. Ini juga para Buana juga langsung turun ke bawah dan keluarga Buana sampai Neratu juga sama Sukoti juga keluar menghampiri Dewa. Di sini Dewa juga acting lagi dia supaya Bu Farah dan keluarga Dewa Buana tidak curiga kepada dirinya bahwa dia sudah baikan sama Nana. Lalu Neratu juga dia cuman melihatin dan dia juga sangat pening. Lalu terlihat Dewa juga dia sambil menjerit-jerit berteriak-teriak. Dia ngomong kepada Bu Farah, "Saya tiap masuk ke rumah ini saya ingat terus sama Nana. Mendingan saya kerja terus," kata Dewa. Lalu di sini terlihat Neratu juga dia dalam batinnya dia ngomong, "Saya harus melakukan sesuatu karena saya tidak tega melihat cucu saya kayak gini. Saya harus menyatukan lagi Nana sama Dewa," kata batinnya Neratu. Lalu Dewa juga pas di kamar dia ngomong, "Dia sudah kemakan acting saya," kata batinnya Dewa di kamar. Lalu untuk episode selanjutnya di sini terlihat esok harinya Dewa juga mengantar Nana ke toko bayi untuk membeli peralatan junior. Tiba-tiba dia melihat Bu Farah sama si Livia. Lalu di sini Dewa sama Nana juga panik dan junior juga di sini kokoceakan. Dan terlihat para Buana sama si Livia mendengar junior kokoceakan, dia juga ngomong kepada si Livia, "Kok ada junior di sini?" kata si para Buana orang tua yang paling jahat. Lalu si Nurus tunjuk si Livia juga dia anaknya sama kayak ibunya. Dia juga langsung mencari suara junior di mana datangnya. Di sini ketemulah sama Nana. Lalu terlihat Nana juga dia juga santai aja, dia tidak menyirikan bahwa dia ke sana itu sama Dewa. Di
Di sini terlihat para buana juga sama si Nurus Tunjung Silipia juga dia mencaci maki dan menghina-hina Nana. Lalu terlihat di sisi lain Dewa yang bersembunyi dia sangat marah kepada mamanya sama adanya yaitu si Nurus Tunjung Silipia. Tunggu pembalasan saya, nanti kamu juga akan kemakan omongan kamu sendiri, kata batinnya Dewa kepada keluarganya. Lalu di sisi lain di kantornya si Wilson alias si Kelvin di sini kedatangan si Nurus Tunjung si Tangkurak si Priska, dan si Nurus Tunjung si Tangkurak si Priska juga dia ngomong kepada si Wilson alias si Kelvin, saya akan membantu Pak Kelvin untuk mencelakai Nana, kata si Nurus Tunjung si Priska kepada si Kelvin. Lalu dalam batinnya si Wilson alias si Kelvin juga dia ngomong, saya tidak percaya kepada kamu Priska, kata batinnya si Wilson alias si Kelvin. Lain lagi di sisi lain di kontrakannya Balia dikagetkan karena kontrakannya direnovasi oleh Bu Saras, ibunya Balia. Terjadilah di sini cekcok antara Balia sama Bu Raras. Bu Raras juga dia cuman tersenyum dan terlihat Balia juga tambah marah kepada ibunya. Dan Balia juga menyuruh pergi kepada ibunya, jangan ikut campur kepada urusan saya, kata Balia kepada Bu Raras, ibunya Balia. Pas lagi cekcok antara Balia sama Bu Raras, dan Bu Raras juga dia dalam batinnya dia ngomong, benar-benar putriku sudah mengusir saya, kata Bu Raras kepada Balia. Pas di sini tiba-tiba datanglah Pak Fajar dari kantor, dia sangat kaget karena kontrakannya direnovasi oleh Bu Raras. Di sini juga Pak Fajar juga sangat marah kepada Bu Raras. Lalu di sisi lain Nana di sini pas lagi berjalan dia sudah pulang dari toko bayi untuk membeli peralatan junior, dia ketemu sama si Nurus Tunjung si Alia si Ratel. Lalu si Alia si Ratel juga dia merebut junior dari pangkuan Nana. Nana juga nggak tinggal diam karena sudah pintar berkelahi, dia juga langsung merebut lagi junior dari si Alia si Ratel. Terjadilah perebutan junior antara si Nurus Tunjung si Alia si Ratel sama Nana. Nana juga di sini langsung menghajar si Alia si Ratel. Si Alia si Ratel juga dia tidak mampu melawan Nana. Lalu si Alia si Ratel juga dia langsung didorongin oleh Nana. Dan si Alia si Ratel juga dia di sini entah selamat tangga dia mau jatuh ke dalam jungkrang. Di sini juga si Alia si Ratel juga dia tolong-tolongan kepada Nana. Nana yang ada di atas dia juga sangat kaget, tapi dalam batinnya dia ngomong, saya untuk apa menolong si Alia si Ratel, nanti pas ditolong nanti junior diambil lagi sama dia, kata Nana dalam batinnya. Lalu Nana juga langsung pergi dari tempat itu meninggalkan si Alia si Ratel yang masih dia mau jatuh ke dalam jungkrang. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 31 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu rumah mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.